Dilanjut. Oke, wis mulai ya. Yuk langsung di video yang pertama ya. Jadi hari ini kan topiknya untuk apa? Packing ya, yang terutama dan delivery. Kalau mungkin nanti ada yang bisa jadi narasumber itu delivery, tapi kelihatannya yang tahu delivery nggak terlalu banyak. Kita utamakan di topping apa di packing dulu aja. Saya mulai dengan share screen dulu. Caranya Yulia untuk packing untuk vakum dulu ya. Jadi mungkin kita saksikan sama-sama. Setelah itu mungkin Yulia bisa memberikan penjelasan dikit-dikit. Nah, ini rekaman dari cara Yulia untuk melakukan vakum. Jadi ini dari ayam kodoknya waktu siap untuk di packing. Oke ya. Waduh, sampai luwer. Iya, durung mangan kabeh. Donatku sudah mateng loh, anget-anget. Waduh, apa? Tambah ngiming-ngiming mana iki? Oh iya. Di vakum ya, Yul? Di vakum itu. Alat vakum ini memang pertama codok, cukup larang loh. Aku mikir, waduh. Tapi awet 10 tahun rusak sekali. Wah, ini alat vakum. Alat vakum. Larang ini. Iya bener. Merek kamu kan pengen raw produk. Vakumnya merek apa? Apa Vi? Gak perlu Vi? Vakumnya merek apa? Oh, mereknya saya kirim kembut. Sebentar. Sabar Vi. Tapi vakum sealernya bagus itu. Oke. Cap gotio iki. Biyen cap gotio iki biyen. Iya. Luweh ketokane, San. Ya, gitu. Segitu San. 15-an. Nah itu. Nah, ini mereknya. Dengerin dulu. Oh, saiki pindah deh gone Sunandar Priyo Sudarmo itu. Ya, Surya Mitra Pack ini boleh ngomong, Bu? Silakan. Aku yang masang file. Surya Mitra Pack ini pelayanannya oke. Jadi waktu aku beli, aku bawa bahan. Aku ke sana, dari aku nggak ngerti, diajari tipe plastik, habis itu kalau rusak itu apa sih dilakukan, habis itu kadang-kadang karetnya itu rusak, jadi kita langsung telepon Surya Metapek, langsung ada orang datang untuk servis. Nah, terus ya kanan atas ya, jika ada kerusakan segera hubungi, itu maksudnya hubungi Cornelis, jadi ada rusak titik, dia itu langsung dihandle. Pernah satu kali orangku tuh lupa ganti oli, yaitu sekali itu tok rusak. Sama satu waktu itu tutup untuk tadi yang vakum yang di Tidurno itu pernah pecah. Aku pernah titip ya kamu toh San di Jakarta itu loh San. Pesawat ya itu. Ini bisa untuk 1 jam lebih itu terus non-stop itu nggak masalah ini. Dan terbilang kuat. Ada pertanyaan mungkin? Ya, tadi Evi nanya merek sudah jelas ya, Vi? Ini Yuli. Ini home bikinan mereka sendiri ya? Enggak, rasanya ini import kok Cina. Oh. Selain di Malang, dia juga punya di tempat lain lagi nggak? Ada. Oh. Coba nanti aku kasih ini ya, Maya. Aku kan di baliknya, di belakangnya itu kan ada seri nomornya. Mungkin dicari di Google bisa. Tipe ini
Iya. di itu. Terus Iya. vakum ini nggak bisa pakai plastik biasa. Iya. Jadi Khusus ya. ya, dia bisa melar terus dibanting itu nggak apa-apa. Jadi biasanya aku pernah kapan itu Bud ya, kamu ya Bud, tak kirimi panekuk itu pun bisa divakum. Iya, iya. Panekuk nggak masalah kalau divakum. Divakum. Jadi ada ukuran untuk ayam kodok mungkin dia sedotnya di angka 25 atau berapa, atau ada skalanya. Tapi misalnya lembut-lembut kayak misalnya waje atau apa tuh sak seretan kok kalau gak cemet ya wis berhenti. Karena fungsinya vakum salah satunya untuk menahan nggak gampang rusak. Kalau ayam kodok divakum itu tanpa masuk kulkas, aku pernah coba tuh 24 jam oke. Karena kan nggak ada udara ya, jadi ditarik. Iya. Prinsipnya Yul. Prinsipnya cuman aku ngomong biasanya 24 jam, tapi sebetulnya lebih. Makanya kalau misalnya mau keluar kota, sebetulnya vakum itu diperlukan untuk satu pengawet, kedua lebih aman ya. Bentuknya langsung kokoh kalau di vakum itu. Ya. Yul. Vakum itu prinsipnya apakah harus udaranya betul-betul dibuang semua atau boleh ada sisa sedikit udara? Kalau boleh sisa ada sedikit udara, apakah di udara itu mengandung bakteri, terus bakterinya bisa merusak barang yang di vakum itu? Harusnya seperti itu, tapi kan sebelum rusak kita masukkan freezer. Pada saat itu berguna, pada saat pengiriman itu terlambat. Pernah ya, aku kirim ke Bali, ke Titiles. Itu travelnya itu nggak pas, dia di Probolinggo tuh berhenti. Sampai 40 jam. Tapi karena tak vakum, esnya pun sudah cair ya, karena itu naik travel, mungkin panas. Cair tapi selamat karena di posisi vakum itu. Oke, berarti istilahnya bakterinya ataupun apa yang ada di udara, dia tidak akan merusak makanan tersebut dalam jangka waktu mungkin 2 hari atau 3 hari. Itu kira-kira 3 hari rasanya, kayak 3 hari kayaknya enggak, Bud. Maksimal 30 hari. Bud. Dia ini putus. Putus. Kalau terkait dengan food safety sebetulnya ya vakum sebisa mungkin ya betul-betul absence of oxygen ya. Jadi nggak ada oksigennya, itu akan dia cukup lama. Tapi kalau tadi Yulia ngomong juga untuk misalkan wajik dia bisa diukur, itu masih berarti tersisa ada oksigen di sana. Karena nggak dipres sampai kosong oksigennya. Nah, kalau masih tersisa, itu peluang risiko kerusakannya tetap ada, tapi tidak banyak karena jumlahnya kan terbatas. Jadi jumlah bakteri ini kan sudah terbatas kan. Iya, jadi dia kan butuh bakteri untuk berkembang biaknya kan dia butuh oksigennya. Ya, butuh O2-nya yang buat hidup. Aerobik itu kan. Iya, jadi dia bisa tahan, tapi tidak lebih lama. Misalkan kalau absen oksigen, nggak ada oksigen sama sekali bisa 10 hari misalkan. Dia di situ cuma mungkin berkurang jadi cuma 6 hari gitu. Ya. Nah, kalau diproteksi dengan frozen, ya dia lebih aman lagi karena dia ditidurkan, didormankan pada kalau produk-produk makanan gitu mungkin sekitar 4 derajat yang aman ya, 4 sampai 6 mungkin. Ya, jadi konsep-konsep itu yang mungkin harus dipahami dulu ya. Bukan dalam arti kalau di frozen langsung aman, tidak akan rusak. Nggak begitu kan? Enggak. Jadi kalau kandungan udaranya masih ada, kemungkinan di udara tersebut masih ada bakteri yang bisa merusak makanan itu kan gitu kurang lebih. Iya. Kalau kita ngomong di frozen, kita harus tahu karakter produknya, makanannya itu apa, dan artinya dia aman di suhu berapa. Itu tiap-tiap produk makanan beda. Daging, kemudian buah-buahan, segala macam itu sayur beda. Terus yang kedua, dia tidak nyampur.
Nah, kalau di vakum dia relatif lebih aman. Tapi kalau nggak di vakum, ada lubang, ada bocoran, katakanlah gitu, sayur, kemudian ada bawa daging, ada bawa ikan, bisa cross kontaminan, itu juga cepat rusak. Iya. Oke. Nah, ini Yulia udah gabung lagi. Ya, Galaxy Tab-ku mati, Bud. Nggak apa-apa, santai Yul. Ya, Oke, ini podo. yang penting suaranya keluar. Yes. Jadi tadi sudah sampai di vakum nggak berarti bisa ada dua pilihan. Yang satu yang kayak ayam kodok, itu semua udaranya boleh dikatakan keluar. Dan itu bisa tahan lebih lama. Kayak kamu bilang wajib, masih ada sisa udara karena mempertahankan bentuk. Kemungkinan akan rusaknya barangnya akan lebih cepat. Kurang lebih sampai situ, Yul. Iya. Terus plastik yang benar itu mempertahankan rasa. Oh, ada lagi satu variabel baru. Berarti mutu plastik. Maksudnya gini, kadang misalnya itu kan kadang mungkin pecah ya. Kayak aku nyimpen kaldu, itu tak taruh plastik biasa. Sorry, mungkin aku nggak tepat ngomong mutu plastik. Plastik tuh harus nggak boleh bocor. Kadang kan misalnya plastik biasa itu kan sobek, Anduk. Sobek itu dia beku, nggak keluar airnya, tapi udara dari kulkas itu kan masuk. Terus nanti ampang suwe-suwe. Tapi punya plastik yang vakum, dia lebar dan nggak mungkin sobek. Oke. Gitu. Oke, silakan yang mau nanya. Ini baru sampai di alatnya ya, baru sampai di merek dan teknologinya. Mungkin saya teruskan gambar berikutnya. Bud, sorry, banyak sedikit. Ya. Bud. Ya. Untuk jenis plastiknya, pakai plastik jenis apa ya? Nah, Yulia. PU ya rasanya kemarin. Nek plastiknya aku nggak terlalu ngerti. PU. PE atau apa? Ya, nanti tak tanya karyawanku ya. Oke. Nggak apa-apa nanti ayo. Iya. Mau tanya Yul. Itu ukurannya ada berapa macam ya packagingnya? Ukurannya Macam-macam atau? macam-macam. Malah Madia itu kasih info aku kemarin plastiknya itu ya. Aku baru tahu itu bisa beli roll-rollan. Oh. Untuk pelan kita mungkin beli yang sudah ada Surya Mitra Petsu ada macam-macam ukuran. Kamu mau ukuran berapapun ada. Tapi kalau sudah mulai banyak, kita roll-rollan itu lebih hemat ya. Kita pakai seberapa langsung disil. Karena kenyataan aku sering buang. Plastik itu. Oh. Karena apa dibuang? Ya dipakai kekecilan. Aku nggak motong kelihatan jelek. Kayak kalender panjang. Oh. Tak potong. Tak bagus seberapa ya sudah. Kadang potongan-potongan itu tak pakai untuk ngisi ini kuahnya pastel tutup. Oh. Oke tanya, kayu. Ini plastiknya kita ini tipe apa? Plastik vakumnya kita. Betul. Tidak ada PPU. PE ya. Plastikku PE. PE ya. Oke. Sekarang kira-kira harganya berapa, Yul? Harga apa? Harga Packagingnya, ini packagernya. Itu plastik ya. Alatnya. Putus ya apa? Yang ini alatnya, alat vakum ini berapa kira kisaran sekarang? Kita enggak ada 15 ya. 15-an. Oke. 15 jutaan. Yang model manual seperti sasi. manual seperti punya aku ini sudah nggak ada. Benarnya yang manual itu yang kuat. Yang ada sekarang yang digital. Yun. Kenapa?
punya aku ini sudah kuno. Tapi itu yang baik, yang manual itu yang sekarang yang aku pakai ini yang bagus, manual. Kalau rusak, nggak harus ganti semua, cuma ganti tempatnya yang rusak itu aja. Tuh. Sekarang digital itu kalau rusak itu ganti per bagian. Iya. Ya. Nggak salah, Letra juga warna vakum loh. Tapi untuk vakum sebetulnya ada vakum yang kecil, ukuran kecil, yang juta sekian gitu loh. Itu untuk vakum kacang, vakum apa, plastiknya kecil-kecil itu ada. Iya. Kalau yang kamu ini ukuran berapa kali berapa, Yul? Itu bisa masuk plastik ukuran 50-50 Yul. Oke. Oh, besar ya. Cukup besar lah. Jadi ayam kodok itu kan gemuk. Ayam kodok itu dimasuk ke situ tuh sekitar 60%-an lah ya. Cukup ya 50 ya. 45 atau ya sekitar gitulah. Listriknya gede ini, lumayan gede ini listriknya. Tapi enggak nyala terus toh, Yul? Enggak. Kamu vakum, terus tarik, tergantung ini ya, ukurannya, habis itu jos, gitu loh. Narik lagi, ini. Jadi aku biasanya vakum itu nggak bisa barengan dengan sing lain. Itu berapa watt itu? Kita 1.500 ya. Oh, besar ya. Gede. Cuma memang kuat dan tenaganya itu kuat, awet juga. Nanti listrik ya, tak tulis ya. Nanti aku kasih kepastiannya piro ya, jangan sampai aku salah info ya. Iya, oke. Nanti tak WA Mau tanya Yul. Itu ayam kodokmu kalau sudah di packing plastik begitu, apa bisa dipanasi sama plastiknya atau? Aku sih tidak pernah pakai plastik. Oh. Tapi harusnya katanya yang jual plastik itu food grade. Iya. Terkadang sama orang-orang itu ada pelangganku yang langsung di micro gitu loh. Cuma aku sih nganjurno itu setelah suhu ruangan itu baru mau kukus atau mau di oven terserah. Kantong plastik hijau. Yul mau tanya Yul. Itu jenis makanan apa aja yang bisa divakum ya? Artinya kan itu kalau ayam kodok kan boleh dibilang basah ya, artinya bukan berkuah tapi basah. Nah itu makanan apa aja jenisnya yang bisa divakum? Maya yang aku tahu. Kue keringan. Aku ini pernah vakum. Kue keringan dengan ukuran tertentu. Kue keringan. Habis itu lapis kanji. Aku juga pernah vakum. Jadi supaya kunyit, lapis kanjinya itu aku malah pernah kirim ke Mbut waktu kapan hari itu. Jadi sama loyangnya tak masuk itu kamu tak vakum. Dia dapat ini nih. Dapat omai anu enak nih. Misepe dapat. Terus bisa masuk apapun dia lebih rapi gitu loh. Dan lapis kanji bisa. Misalnya nggak mau cemet, mungkin tak loyangi. Habis itu aku kemarin sempat sih ini vakum ini udang, seperti makanan-makanan gitu ya, ayam, terus bahkan cake pun bisa divakum sama loyang atau tahu masukkan di Nika. Biasanya losan itu beli Nika yang seukuran cake-nya itu dia baru di vakum. Terus tak masuk no freezer. Jadi
dimasukin ke freezer itu justru cake sepiku dan semuanya masuk freezer itu kalau dikeluarkan suhu ruangan kembali normal daripada taruh di chiller. Oh. Tapi kalau kue kering juga bisa ya di vakum gitu ya. Asal hati-hati. Iya, iya. Artinya menyusun di dalamnya mesti hati-hati juga ya. Terus misalnya mente ya, jadi misalnya mente awet itu di vakum tuh jauh lebih awet. Oh. Mente, kenari, aku suka vakumi kafe itu lebih tahan sama Maya. Oh, iya ya. Ya kan kadang kalau misalnya itu kan kalau untuk delivery ya, kalau misalnya untuk menyimpan, misalnya kan kita kan punya stok misalnya almond atau ya yang seperti gitu-gitu itu di vakum juga ya. Bisa. Mungkin karena nggak ada udara ya, kacang hijau di vakum itu jauh lebih awet daripada kalau nggak di vakum kadang-kadang keluar kayak ini ya, kutu-kutu gitu. Ya. Oke, thank you. Iya. Lanjut, Bu. Yul mau nanya sedikit. Sorry. Plastiknya biasanya tebal berapa, Yul? Oh, cek ya. Itu kan biasanya melting itu. Nanti tak kasih ketebalannya. Oke. Tak tulis ya. Oke, ada pertanyaan yang lain-lain? Kalau enggak, saya lanjut gambar berikutnya. Beberapa mic-nya di-mute ya, Kaki. Jangan lupa kalau mau bicara dinyalakan lagi. Karena tidak ada yang tanya, saya lanjutkan gambar berikutnya ya. Ini sudah selesai dalam tahap apa? Ada yang sudah selesai vakum, ada yang nggak divakum ya ini ya. Mana ya, Bu? Oh, sorry. Gambar belum berubah, Bu. Sorry. Ya, oke, sudah. Oh, itu. Jadi ini contoh pengiriman. Ini aku kirim itu pakai KIB. Pakai apa, Yul? Kenapa? Pakai apa? KIB. Jadi gini, aku tahu Paksel itu masih baru. Jadi KIB itu kereta api Kencana Indah Buana apa gitu loh. Jadi itu lihat ya, jarak antara produk dengan atasnya itu agak dalam karena tak isi nanti itu tak isi es batu semua ya. Jadi space yang kosong diisi es batu gitu maksudnya ya. Iya, supaya awet. Nah itu dari pengalaman mereka itu sampai Jakarta itu pukul 11. Tapi proses dari Jakarta tuh sampai ke tempat tinggal itu kan lama. Iya. Aku mau aman, aku kasih penuh es. Jadi KIB ini lebih murah, tapi kita boros di pendingin. Terus itu kan ada mika-mika ya, itu risoles itu. Risoles itu masih itu mas dalamnya tuh udah paniran, tapi belum digoreng. Soalnya tak goreng, biasanya tuh kayak ngembes minyak kayak digoreng lagi. Jadi aku mentah, itu tak kasih mika, tujuannya apa? Nggak sampai penyet kena ini loh, es batu gitu loh. Jadi aku beli mika khusus untuk sebagai alas ini, pastel tutup, risoles, paneku pernah di frozen, mereka mau nggak apa-apa, agak kaku kulitnya, tetap suruh kirim. Jadi akhirnya aku pakai mika itu, ketebalan mikanya cukup tebal. Jadi tak masuk ke situ, habis itu tak tutup, baru tak tumpangi es batu. Jadi seperti itu. Ini pakai KIB. Dengan adanya Paksel itu lebih enak karena dia ini masuk di freezer. Mobilnya dia ada pendinginnya ya? Iya.
Dan ada 3, ternyata di Paksel tuh ada 3. Aku pun baru tahu kira-kira 3 minggu yang lalu. Itu yang ada barang biasa, disuruh ya. Terus barang-barang dingin, misalnya kayak chiller ya, puding, nggak perlu beku. Terus ada frozen food, ada yang untuk beku. Mungkin waktu kita kirim ke Paksel ngasih tahu aja, Pak, saya butuh ini dingin. Jadi setelah ada Paksel ini, aku nggak terlalu besar box foam itu. Jadi aku cuma secukupnya, tetap kasih IS. Dari Paksel itu keluar kan mereka pakai kurir. Nah itu aku butuh pendingin. Mungkin Hoke bisa tahu ya, dulu pas aku kirim barang ke kamu itu cair ya, ada cairnya. Mungkin ditaruh bukan di yang frozen. Tapi masih sebagian masih frozen loh itu. Gitu ya, masih frozen. Cuma di KEB ini jauh lebih murah. Lebih murah, per kilonya lebih murah dari ini, Paksel. Cuma kita sebagai pengirim, kita boros di es batu. Jadi sekarang kalau misalnya aku bikin es batu, dulu kan bikin es batu dewe, sekarang nggak nutut. Aku kadang kan royokan es batu, yang lain ya. Jadi aku beli es batu itu jadi harusan tak seal, di sealnya pun aku harus pakai plastik ini plastik vakum supaya dia nggak sampai pecah. Seperti itu. Kenapa kok pilihannya pakai es batu bukan pakai dry ice? Mahal dry ice. Oke. Nah, Tapi ketahanannya misalnya es batu dengan volume yang sama dengan dry ice, mungkin volumenya bisa lebih sedikit. Merusak kok misalnya puding ya, tak kirim itu rusak. Kayak beku terus titik beku kan dibikin di dry ice ya. Habis itu mau kayak posturnya tuh agak berubah gitu. Oke. Jadi selain pertimbangan harga, ternyata dry ice juga bisa merusak kualitas gitu ya? Gosong, mungkin terlalu ini ya. Mungkin waktu itu aku kirim puding ya. Tapi untuk ayam kodok ya bagus, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh naik pesawat kalau dry ice. Oke. Dry ice nggak boleh naik pesawat, salah satu kendala lagi. Kalau es nggak ada batasan ya berarti ya? Nggak apa-apa. Oke. Ya itu mungkin nanti berguna untuk teman-teman yang lain yang jangan tutup. Loh, ada Bu Toni. Halo, Nani. Ya, langsung Sudah mengikuti. Iya. Oke. Ya, terus oke, gambar lanjut ya, Yul. Lanjut. Nah, gambar selanjutnya ini. Nah itu aku kirim puding ke ini. Dosnya kan gede ya. Nah itu aku isi dengan atasnya itu isi dengan es batu. Kalau pakai dry ice pudingku beku. Terus juga mahal ya. Sebesar itu dry ice itu harus juga pokoknya ini mendingan pakai es batu. Lebih murah. Dan sampai sana pun karena foamnya tuh ditutup rapet itu bisa bertahan 24 jam lebih. Seperti itu. Jadi itu kan ada 10 cup es puter, cup puding tuna, bistik lidah, ayam kodok. Jadi itu isi dari satu styrofoam yang besar. Sak piro ya? Kira-kira sak gudang garam kecilan lagi dikitnya. Dry ice itu ada problem di beratnya kurang lebih sama nggak dengan es sendiri, es batu itu? Atau dry ice lebih ringan? Lebih ringan, Bud. Lebih ringan. Oke. Dan kenapa salah satu aku nggak beli dry ice, aku harus ngambil ke Lawang. Enggak, masalahnya kalau misalnya dry ice pun kalau meskipun lebih ringan, tapi tetap nggak bisa dikirim pakai pesawat kan? Nggak bisa. Ya. Kita nggak ngomong bohong, itu kan takut juga ya. Enggak, tapi ya paling tidak untuk teman-teman jadi pertimbangan kalau lebih baik sudah tinggalkan teknologinya dry ice. Kita lebih nyaman pakai es batu mungkin ya. Tapi ya itu kendalanya lebih
berat gitu aja ya. Ini kalau Oke. Ada yang mau tanya? Kalau enggak, saya lanjut gambar berikutnya. Lanjut gambar berikut ya, Yun. Yuk. Nah, gambar ini. Ini masih tetap di packing, di kardus, cuman isinya yang beda ya, Yun. Ini aku mungkin diganti ya, Bud. Ini rasanya sing KIB ya. KIB itu dosis gede-gede, essay banyak. Ada sing kecil, ya. Salah sing kemarin tak foto ada nggak, Bud? Sing cuma beberapa aja, dikit. Sedilut, Yun. Ini tak susun ini sudah tak urut, no. Nanti mungkin oke. Aku kembali ke gambar ini tadi lupa nanya. Itu ada sok merah kan ya? Apa Om Bud? Sorry, Bud. Nggak apa-apa. Itu ada fotonya sok merah kan ya? Iya. Nah, sok merahnya itu beku atau tetap cair? Beku. Aku masih dalam posisi beku. Sebenarnya aku bisa masukkan dalam posisi cair juga boleh. Cuman aku risiko karena aku pernah kirim sop merah. Kemungkinan aku terlalu lama di luar. Pada saat aku kirim setengah beku, sampai sana pernah juga berbuih, jadi mambu. Mungkin karena dinginnya kurang atau apa gitu. Sudah beku masih bisa mambu? Setengah beku waktu itu. Oh, setengah beku. Nah. Aku eling jadi caranya Alex Yun. Alex saya beli rawonnya nguling, dimasukin plastik, langsung dibekukan. Iya, makanya sekarang aku seperti itu. Tadi sop merah tuh aku dalam keadaan sekarang nggak pernah ngirim cair, aku selalu beku. Oke. Dan kalau beku, sebetulnya kalau menurut Alex kan bisa dibentuk. Misalnya kamu mau irit di space, supaya ideal kotak-kotak ya. Kotak-kotak gitu. Iya, kayak botol gitu. Betul. Ya, itu mungkin informasi bagi teman-teman yang belum pernah membekukan makanan ya. Jadi teman kita Alex itu sering kali beli rawon dari nguling. Dia memang nggak punya vakum, nggak punya kamar rumah sendiri, dia masukkan ke freezer dalam bentuk beku. Tapi dan itu dibentuk dalam kotak. Jadi dimasukkan dalam apa namanya Tupperware ya? Ya, Tupperware yang dialas dengan plastik yang besar. Jadi akhirnya plastik itu ikuti bentuk Tupperware. Nah, mengikuti bentuk Tupperware, akhirnya bentuk bekunya jadi kotak dan mudah disusun serta hemat tempat. Itu tujuannya. Ya. Oke. Ada yang mau tanya mengenai cara membekukan itu? Ya. Lanjut gambar yang ya Yun. Gambar berikut ya. Ya. Ini sudah ditutup bentuk es semuanya ya. Jadi tadi isinya itu di bagian atasnya di yang full ini ya. Iya. Dan itu esnya tak seal semua itu ya. Jadi nggak sampai jadi cairan nanti. Katakan itu pun produk-produknya itu nggak sampai tenggelam itu terendam air es itu tetap itu esnya tak seal itu. Oke, jadi plastiknya cukup kuat untuk menahan kalau esnya sudah cair, sudah jadi bentuk air, airnya enggak bocor gitu maksudnya kan? Ya. Oke. Oke, lanjut gambar berikut. Sorry. Ini ya video. Bentar. Yul. Ya. Alat sealnya kayak apa? Alat sealnya itu apa? Nanti ada tak suruh orang tuh ngotrek ya, tak suruh sebut ya. Iya. Aku foto Yun. Itu akhirnya itu kalau nggak salah 2,8 sekitar 3 jutaan. Jadi aku nge-seal itu lebih kuat daripada hand sealer.
Halo. Ya. 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 Oke, gambar berikutnya ya, sebentar. Oh, ini sudah cara making-nya yang terakhir, Yul. Sebentar. Iya. Julia, Ya. Yul, itu mesin sealernya bukan jadi satu sama mesin vakumnya. Oh, enggak, dulu dewe. Mungkin sing modern mungkin ada. Tapi yang ini ya punyaku Kan kalau sudah di vakum kalau dia nggak langsung di-seal kan masuk lagi udaranya. Langsung itu, langsung. Tapi semisal cairan, aku punya mesin dewe. Oh. Untuk yang makanan itu vacuum langsung ngesil. Ya, otomatis. Jadi aku Oke. anginnya keluar lagi ya. Anginnya masuk lagi. Jadi langsung deh ngesil langsung. Jadi mesin vacuum udah langsung ada sealernya ya. Benar. Oke. Ini ada Juli barusan gabung. Halo Jun. Lupa nyalain mic. Mic-nya belum nyala, Jun. Iya, apa kabar? Oke. Halo, Li. Halo, Yulia. Halo, Gayun. Ada siapa lagi? Aku kok nggak bisa lihat ya. Ada Hoke. Pakai handphone soalnya. Oh ya, aku yang handphone. Oke, KB aku nggak bisa. Ada Maya. Li. Ada Tani. Ya. Halo Junli. Aku pakai handphone nggak bisa lihat semua. Geser-geser aja. Halo Maya. Tuh, kalau mau lihat pakai kacamata, Jun. Oh, aku harus ketok kamu pakai merah-merah Bandung Lautan Api. Terus ketok aku belum, Jun. Apa itu? Kak ketok. Siapa sama nggak ketemu Ani. Terus. Tapi dia apa dewi-dewi? Bambang, Melisa, wes kabeh, Warso. Terus lanjut, aku menyimak aja. Selamat siang. Selamat siang, Hen. Halo, Hen. Bang Heni. Belum. Ini rambut baru ya? Halo, Hen. Halo. Halo. Aku Maya. Ceng Nani. Kowe dengaran nggak nyawang mendur? Oke, tak lanjut gambar berikut ya. Video sudah ya. Oke, sip. Ini cara packingnya apa? Terakhir ya, Yulia. Yulia, mic-nya nyala, no, tolong. Itu mungkin peralatan packing ya. Kenapa tak kasih cover? Pernah ke Bali polosan gitu, dek baru itu ditolak. Jadi harus ada cover, makanya aku kasih cover. Jadi kalau misalnya itu nggak dikasih cover, terkadang perlu dimasukkan di dus. Kadang di pesawat nggak boleh masuk, harus di packing lagi. Ini tadi itu es batu, terus saya kasih kertas, ya ini untuk gaya-gayaan kok, ada fungsinya kok. Terus kasih stiker. Ini yang ukuran kecil, jadi nggak bisa banyak. Tapi biasanya untuk mereka-mereka yang dibawa ke Jakarta tuh biasanya seperti ini. Pakai tali supaya nentengnya itu enak. Hal-hal detail sudah terpikir semua ya, Yulia. Dari pengalaman aja, Mbut. Iya, tapi tak lihat stiker-stiker segala itu sudah terpikir dan praktis. Iya, bisa dicontoh aja itu. Jadi jangan dibanting. Terus, iya. Terus makanan beku, frozen food, kadang perlu ditulis juga itu. Iya.
itu kita anu tali itu supaya waktu naik pesawat atau mungkin nenteng itu untuk souvenir itu ada talinya itu lebih enak. Itu cover itu supaya masuk pesawat itu bisa masuk. Kadang boleh masuk polosan, kadang nggak boleh. Yul, kok nggak pakai strapping, Yul? Apa? Kok nggak pakai strapping yang kayak di yang mangkok gitu? Aku belum beli alatnya itu ya. Kayaknya kedepannya aku lebih praktis, Yun. Ini sih jauh lebih enak itu. Ini mungkin aku waktu itu, nah itu tak kasih ini pelapis lagi. Packagingmu ini sudah bagus, sudah kelihatan ada kelasnya gitu. Iya. Sekalian promosi, Pak. Lebih itu untuk aku tuh untuk promosi. Jadi misalnya orang bawa ke pesawat atau apa nggak kresek-kresek lagi gitu loh. Nah itu tak kasih tempengan. Nah terus karek nenteng gitu toh. Ini sebetulnya lebih rapat lagi, cuman kemarin tuh aku latihan ya. Jadi pinggir-pinggir itu kurang rapat. Nentengnya kayak kuali, Yul. Anu gambarnya sing anu kuali tulisan apa? Sing ngeprint kuali itu gambare. Oh. Tak pakai wis. Nanti di depannya itu benar. Nah, kasih itu. Terakhir plastiknya bubble kayaknya ya. Ya, biar lebih anu ya, kebanting apa lebih aman. Iya, benar. Udah sekian, ada pertanyaan? Kalau tadi Yul, kalau sop merah itu apa dimasukkan freezer lagi sudah dingin ya mestinya ya? Iya, benar itu. Kalau panas, pernah juga panas itu bau. Aku masih belum itu Yun. Aku sop merah ini sik mikir. Pernah kapan hari juga di luar itu cuma 5 jam karena nggak ada pengawet ya. Tak masuk no kulkas. Besoknya itu ada buih. Nah, kemungkinan wortelnya itu juga bisa jadi orang-orang tuh masak itu mungkin kurang matang dikit. Gitu. Kayak mau aman, wis gak usah dijilet langsung masuk freezer. Cuman Hoke ngomong ada kelemahannya masuk freezer. Wortelnya anu ya, kayak kropos gitu loh, kayak kerupuk, nggak bisa seger. Iya, lanjut. Yul, kamu tulis enggak expirednya berapa hari gitu? Aku itu kadang pakai tangan. Ini belum. Aku harusnya BP POM mengajukan itu. Pernah dites enggak? Setelah di packing biar pernah dites enggak? Tahannya berapa hari atau berapa minggu? Pernah. Sekitar sebulanan lebih ya. Tapi abis itu aku nggak ngerus lagi. Karena aku berpikir orang beli kan ya secukupnya aja. Nggak mungkin sampai berbulan-bulan. Tapi prinsipnya freezer harusnya 2 bulan, 3 bulan bisa ya. Asal freezernya itu benar. Nggak masuk keluar lagi.
freezer ya? Iya. Yul, Freezer. ini aku barusan tanya ke Agustin. Makanan kiriman dari kamu itu bisa sampai 2-3 bulan kalau di freezer. Kita sudah nyoba dan nggak ada masalah. Kepingin ya langsung tinggal dimasak ulang gitu. Ya apa, Bud? Ya apa, Bud? Nggak dengar, Bud. Jadi makanan yang dari kamu itu bisa bertahan sampai 3 bulan lebih kalau di freezer. Dalam arti kalau kamu pengirimannya sudah benar, seperti yang kamu tadi contohkan itu, terus aku terima, langsung masuk freezer, itu masih bisa bertahan sampai 3 bulan lebih. Itu ya. Kita makan lagi, kita panasi, kita apa, enggak ada. Ya. Jadi rasanya dari awal kamu packing sudah benar, terus kita terima, disimpan dengan benar, mungkin waktunya lama sekali. Iya, asal penyimpanannya juga benar ya. Betul. Jadi setelah kamu kirim dengan benar, orang yang terima pun juga wajib memperlakukannya dengan benar, itu intinya. Benar. Makanya lek Isa aja ditaruh di chiller sih, habis itu bingung, oh aku nggak jadi makan terus tak taruh freezer ya, aku nggak tahu itu bisa awet nggak. Ya sulit kalau sudah sudah sempat tidak terlalu beku lalu dibekukan lagi, ya jadi mungkin kualitas berkurang ya. Ya, kenapa aku di KIB aku boros es batu, jadi kadang 20% itu isi es batu, itu supaya apa? Misalnya KIB-nya datang terlambat, barang ini sih aman gitu loh. Ya. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang kepingin nanya-nanya lagi. Bud, Melisa itu aku buat Ardian, Bud. Oh. Apa? Ardian? Ya. Oh, ala dia tak ganti aja no. Melisa itu siapa? Ardian. Anaknya. Ya. Oh, anakku. Itu anaknya. Oke. Thank you, Ardian. Yul, kamu di Whisper ya? Apa? Kamu di Surabaya? Di mana? Aku di Malang. Oh, Malang. Oh, kok ada, aku lihat di Surabaya ada merek itu juga. Apa? Ada Cornelius. Punya Eriko, anakku. Oh, di Whisper ya? Di Wisma Permai kan? Ya, Oh iya. DE nggak buka toko, cuman online aja. Iya, di Wisma Permai itu. Iya, betul. Terkenal itu. Yang itu. Cuma pengirimannya kadang masih kesulitan anakku. Terbenture ongkos kirim itu. Dari timur ke barat itu cukup tinggi ongkos kirim. Iya. Jadi dilema, dipikir. Nggak pakai ongkos kirim, kita juga rugi. Kadang sopir itu cuma punya 1, terus kurir punya 2. Kadang mengirim berapa tempat aja seharian di Surabaya. Jadi akhirnya dengan adanya Gojek, kita terbantu. Dikirim melalui Gojek, cuman terkadang ada beberapa orang tertentu 75.000 itu menjadi kendala. Kalau misalnya pembeliannya cuma 100.000, 200.000. Iya, betul. Surabaya sudah 300, 400 ke atas kayak itu sudah ada ini ya. Aku nggak tahu, seingatku itu sudah mulai dikirim, gitu loh. Iya. Udah ya. Oke. Yul, aku punya kurir 25.000 seluruh Surabaya, Yul. Oh iya? Kurir offline. Oh, mau Jun? Ya, juga kerja Gojek. Jadi, kalau kamu panggil dia ke tempatmu, Gojeknya di off dulu. Tapi apa mau dari timur ke barat 25.000? Loh, mau. Dia ngambil barangku, tinggalnya dia di timur. Ngambil barangku ke barat, kadang ngirim balik lagi timur. Pokoknya jauh lebih murah daripada Gojek. Ya. Itu Yul. Lanjut lagi ya. Nanti aku japri. Tanya lain parcel, Yul. Aku pakai bis malam.
Bukan yang ke luar pulau. Lion Parcel. Apa? Lion Air. Lion. Oh ya, Lion. Iya. Tapi Lion itu pun mahal, Yun. Mahal banget ya rasanya. Soalnya aku kapan tuh kan kepingin ngirim ini di ujung pandang temanku. Ya itu mereka baru beli ayamku itu pas mereka tuh kenalan. Kayak Jakarta, Bali, gampang ya. Masoro ujung pandang kalau di situ-situ itu. Nek Bali serano nami ae. Iya, wis. Benjol, Sakura ya nih. Mic-nya belum nyala nih. Hai San, piye kabare? Kalau di Bali biasanya pakainya penjor, sakura sama pakai damri kalau ke Banyuwangi biasanya. Bis damri. Oh, pakai fasilitas bis malam ya? Ya. Fasilitas bis malam mestinya juga lumayan lumayan tepat waktu ya. Dan, Pas biasanya kita ngambil di agen. Nah iya, nggak sulit. Kalau Gunung Harta nggak pernah pakai? Nggak pernah. Kalau mertua aku pakainya damri biasanya. JNE kalau aku ngirim-ngirim biasa pakai JNE sih kalau ngirim yang jauh-jauh. JNE berapa hari nih? JNE 2-3 hari biasanya. Ya, kalau mungkin kering. Yang kering itu biasanya, Bang. PP mungkin sosis yang kering ya, bukan yang Iya, yang kering-kering. Bud, mungkin Zoom berikutnya pajak itu, Bud. Perlu tahu, Bud. Perizinan, apa itu, Bud? Apa, Yun? Pajak? Pajak perizinan tuh juga perlu ya. Kadang kita nggak ngerti perizinan apa-apa. Oh ya, nanti coba cari narasumbernya. Siapa yang menguasai. Soalnya perizinan tuh nggak bener, ternyata itu juga mempersulit. Padahal kita kepingin kerja itu aman. Mungkin perizinan Heni lumayan urusan sama apa untuk POM dan sebagainya. Iya. Gini, ini lagi berurusan juga aku dengan food hall terkait perizinan. Jadi aku minggu kemarin ini survei ke banyak supermarket ya untuk ngecek perizinan yang ada di frozen food maupun yang di chiller maupun yang di freezer. Nah, terus sekarang ini tadi siang aku juga mampir ke Range Market. Itu di chiller besar dipasang milik 4 grup, antara lain Susite, Paradise Dynasty, lalu ada 4 vendor, barang ditaruh di dalam semua, dijual secara frozen, termasuk punya 99, tapi aku lihat nggak ada izin PIRT maupun BPOM semua. Nah, produkku kebetulan di waktu minggu lalu aku diminta presentasi ke food hall dan dia setuju dengan produk-produk frozen foodku. Dia minta aku izin BPOM. Aku bilang aku ini punyanya izin PIRT. Nah, dia bilang nggak bisa, ini BPOM katanya. Saya sempat ngobrol sama Wicak, tapi pada saat aku ikut penyuluhan, dikatakan bahwa izin itu yang membuat BPOM atau PIRT itu ditentukan dari ke expiration keberlakuan makanan itu. Kalau makanan yang fast moving kayak Yulia atau kayak Alex Debio itu tidak diperlukan perizinan. Nah, persoalannya ketika ini terkait kita diajak untuk lebih berkembang ke supermarket, ini menjadi kendala. Nah,
sekarang saya sedang mengurus izin BPOM untuk seluruh item frozen foodku. Nah, mungkin di sini aku sampai di sini, mungkin Wicak atau yang lain bisa menambahkan untuk perizinan lebih jauh. Jadi untuk perizinan tetap dimintain syarat yang seperti biasa, SIUP yang sekarang jadi NIB dan macam-macam. Tetapi bahwa supermarket sendiri ketika saya tanya, ini kok banyak produk tapi tidak mempunyai BPOM maupun PIRT. Nah, dia mengatakan izinnya sudah ada secara global oleh PT yang menaungi. Nah, di sini terus akhirnya ya sudah kalau itu menjadi persyaratan, jadi sekarang ini aku sedang mengurus BPOM untuk produk-produkku. Mungkin sementara itu dulu, Pak Lurah. Oke, thank you. Wicak mau nambahi atau mau nanya ke Tati? Tati mungkin tahu kalau untuk urusan perizinan. Wicak dulu deh, Wicak dulu, oke. Suaranya enggak metu, Cak, sorry. Perizinan mungkin Tati lebih tahu ya. Terus enggak, aku cuma share. Donatnya Tati jadi backgroundku mulai mendunia. Ya. Tati ngurungokne enggak ya? Enggak jelas, soalnya enggak ketok videonya. Tati goreng donat. Nah, iya, donat itu jadi backgroundku. Makanya Tati lek denger tolong ditanggapi ya. Oke, Cak, lanjut dhisik, Cak. Iya, jadi seperti yang dijelaskan Henny tadi, jadi PIRT sama apa? BPOM, PIRT sebetulnya untuk produk-produk yang umurnya pendek, dia tidak butuh apa? Ya kayak kue baksahan lah rasanya gitu. Itu cukup PIRT, nggak perlu BPOM. Cuma sekarang kan itu kan ada daerah abu-abu. Kalau dia seperti kayak apa ya, resoles misalkan gitu tadi, mau di frozen dan kemudian umurnya panjang di display di supermarket atau di mana, maka mau tidak mau dia BPOM. Nah kalau BPOM itu dia lebih sebetulnya fungsinya perizinan itu BPOM itu kalau produk sudah didapat nomornya BPOM, berarti dia prosesnya dari awal sampai akhir itu dijamin higienis, satu. Yang kedua, bahan bakunya juga dijamin aman untuk dikonsumsi. Karena BPOM sebetulnya mengadopsi Food Safety Management System, sebetulnya cuman itu. Jadi dia lebih berperan untuk menjamin supaya konsumen itu tidak dirugikan. Jadi di situ BPOM pasti kalau kita dapat mengajukan untuk BPOM pasti ingredients-nya ada. Bahkan sampai kemasannya pun itu harus disampaikan. Nah, jadi itu perannya sebetulnya, fungsinya BPOM memberikan nomor produknya itu. Cuma untuk satu produk yang sama ketika dia di branding dengan berbagai merek, bahkan repacking, jadi kalau saya misalkan beli dari Yulia atau dari Henny, kemudian saya repacking, saya kasih brand sendiri, itu juga harus mengajukan sendiri nomor BPOM-nya. Walaupun produknya isinya sama, kemasannya beda, nomornya beda. Karena dia juga, unsur kemasan ini juga menentukan higienitas dari produknya juga. Jadi proses repacking-nya akan ditinjau, itu maksudnya. Itu kenapa kok setiap produk dengan nomor setiap produk walaupun barangnya sama tapi kemudian dikemas dengan merek misalkan 3 merek, dia harus punya tiga nomor BPOM juga. Karena dia akan BPOM itu sebetulnya dia menguji dari awal sampai akhir, termasuk proses repacking-nya. Apakah ketika dia melakukan repacking itu prosesnya betul-betul higienis, orangnya handling-nya benar.
kemudian bahan kemasannya sendiri termasuk bahan yang tidak berbahaya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan BPOM sebetulnya. Cuma proses pengajuannya aku sendiri tidak pernah menangani langsung. Cuma klienku semua rata-rata dia ada yang jasa konsultan untuk itu. Tapi waktu itu tak sarankan ke klienku percuma, karena jasa konsultan paling dia cuma sebetulnya ngentri data. Nanti dia tanya lagi, karena dia nggak tahu kontennya dari masing-masing produk itu. Jadi lebih baik kalau kita ada komputer, ya ngisi sendiri. Diajukan sendiri prosesnya, kemudian biasanya dia minta semua detailnya di situ sudah ada, tinggal kita ketika mengajukan, nanti dia ada fasenya, nanti dia akan memeriksa, terus kemudian memberikan feedback untuk kekurangannya apa yang harus dilengkapi, sampai nanti uji produknya harus diujikan di lab dan dikirimkan hasil uji labnya. Sampel produknya dengan hasil uji labnya juga disampaikan. Kira-kira itu. Mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi, monggo silahkan. Ini mungkin yang Apakah Yulia sudah pernah mengajukan dengan BPOM? Aku lagi mau PIRT ku itu kan ganti dari nama Yulia Oke. ke Cornelis kan. Nah, ini PIRT itu udah keluar yang baru. Aku berikutnya nanti BPOM. Cuman kemarin sempat omong-omong itu prosedurnya itu juga enggak mudah. Kamu ditinjau flow cara produksi, kemudian dapur pengepakan itu, jadi alurnya tuh harus benar juga, katanya seperti itu. Terus kemarin aku sempat omong-omong sama ini ya teman tim jual ayam juga, dia ngomong waktu ditinjau dapurnya kan memang kecil, simple ya, cuman cuci ayam, terus pemasakan, pengepakan, freezer. Tapi itu pun keluar cuma 1. Itu pun habis sekitar 6 atau 7. Apakah benar? Aku juga nggak tahu. Gitu loh. Kan mahal. Makanya nggak berani masuk supermarket. Kalau saya sampai supermarket kan kita harus punya itu. Yul, apakah produk di Laila itu kamu pernah lihat mereka pakai apa ya? Yang titipan itu ya? Nggak berani lah, Hen. Nggak pernah melihat nggak? Lihat. Ada beberapa yang sudah punya, kayak misalnya ya kayak titiles ada, rasanya ada beberapa ya. Aku nggak hafal mana sih ada, tapi banyak yang mereka hanya PIRT. Iya. Tergantung supermarketnya memang. Cukup PIRT sebetulnya. BPOM, kalau kita belum pernah mengajukan untuk produknya, pasti dia akan melakukan audit mulai dari awal. Jadi mulai dari proses bahan baku, pembelian bahan baku, cek bahan baku, proses produksi, sampai finishing, semua dia akan lihat seluruhnya, prosesnya. Termasuk peralatannya digunakan, bagaimana mencuci peralatan, jadi itu pasti akan dilihat. Nah, kalau kita sudah dapat satu produk dengan nomor BPOM, tinggal nanti untuk membuat, misalkan nambah, itu dia nggak akan tinjau lagi, dia tinggal ya administrasi aja, tinggal entry data, masukin data, nunggu prosesnya, barang dikirim selesai dia keluarin nomornya itu. Terus kemudian dia bukan berarti kita tidak akan pernah ditinjau lagi, dia pasti ada surveillance auditnya. Setelah periode berapa tahun nomor BPOM-nya misalkan harus diperbarui atau apa, dia akan tinjau lagi secara keseluruhan. Tapi tidak sangat ketat kayak Food Safety Management System dia. Itu tergantung auditornya juga. Kalau di Surabaya ada satu yang auditornya memang, waduh, saklek bener. Tapi dia betul. Kalau menurut aku, kalau untuk pre-audit, jadi persiapan, ketika dia ninjau, biasanya dia ninjau 2 kali, kalau belum pernah itu. Jadi dia ninjau di awal, kemudian lihat apakah kita sudah memenuhi syarat atau belum, kemudian kalau belum, dia akan memberikan saran-saran. Ini loh, kamu kurangnya ini. Nah,
kalau dia saklek lebih bagus di awal itu, karena dia membuat kita jadi bisa melengkapi, kita bisa belajar banyak. Tapi biasanya yang audit berikutnya itu kalau yang saklek nggak enak, karena kita agak susah. Tapi biasanya rata-rata yang audit berikutnya, yang terakhir itu orangnya nggak terlalu ngeliat, jadi dia lihat, oh iya ya sudah gitu. Jadi tergantung auditornya. Pertanyaan untuk Yulia. Nomor PIRT-mu itu kan juga dilakukan ini kan, dari tim dinas datang melakukan pemeriksaan kan, peninjauan kan? Iya. Iya, betul. Jadi artinya BPOM pun akan melakukan seperti itu, tapi mungkin lebih ini ya, lebih BPOM lebih detail, Len. Itu lebih apa ya? Lebih dalam lagi gitu loh. Kayaknya gitu ya. Terus kamu di atas itu sudah tidak ada. Apa yang paling tinggi itu? Setelah BPOM kalau kita mau ya ke Food Safety Management System ISO 22000 itu pasti lebih ketat. Ya, itu ini kan maksudnya untuk jual di supermarket tuh BPOM kan memang perlu. Mutlak diminta. Iya. Ekspor pun kadang-kadang beberapa negara cukup dari BPOM, kan. Kecuali negara tertentu dia minta food safety certification baru. Punyaku tuh perlu BPOM nggak sih, Cak? Misalnya aku PERT tok dan aku kan nggak ada supermarket, aku hanya ke teman-teman gini. Nggak perlu, Yul. Nggak perlu. Nggak perlu. Nah, enak toh lek grup gini kita bisa sama-sama sing kuliner, kita bisa ngerti. BPOM itu terutama kalau untuk umur produk yang cukup lama. Jadi kayak misalkan ada kasus ya beberapa ya. Jadi contoh kasusnya klienku. Jadi dia produksi meses, kemudian meses itu dipalsu orang karena meses ini kan umurnya panjang, lebih dari 1 tahun, ditempatkan di supermarket. Jadi kemudian diperiksa pada waktu biasanya BPOM itu atau orang-orang itu periksa sebelum Lebaran itu biasanya, karena supermarket apakah menjual barang-barang kadaluarsa. Nah, biasanya dari situ ada beberapa yang ini nakalnya, mereka kerjasama dengan satu kayak lembaga kayak LSM gitu. Dia memang cari duitnya dari situ. Wah, ini dia bilang ada merek ini nggak ada BPOM-nya, dia bilang gitu. Nah, ditelusur. Terus klienku itu disurati, kamu nggak ada BPOM-nya ini, kalau nggak kena denda sekian, bisa sampai 100 juta itu negonya. Lebih loh, kadang lebih. Enggak, ya bisa lebih. Tapi nego yang jelas, aku yang tahu kasus yang itu ada kasus di nego di Surabaya di Polda itu 100 juta dia kasih. Nah, ternyata kalau yang kasus klienku ini enggak, jadi dia begitu dia langsung jawab, ini bukan merek saya, ini palsu ini karena produk saya ada BPOM-nya semua, ini ada semua. Jadi nah, itu jadi ada kerjasama, nggak tahu ya. Ini oknum aparat kerjasama dengan oknum LSM, dia memang cari-cari. Kalau nggak ada BPOM dan umur produknya panjang, diproduksi massal, jumlahnya banyak, beredar di beberapa kota atau beberapa itu di supermarket, itu jadi kebutuhan harus ada. Kalau nggak nanti seperti tadi bisa kena denda, ada aturannya soalnya. Itu. Nah, kalau kue basahan kayak orang resoles, kroket, dilele, itu kan tiap hari ada tapi cuma di situ. Dia nggak di tempat lain. Dan hari diambil, sehari diambil gitu. Cak, aku nanya, kayak sosis ya, misalnya kita jual contoh soal sosis, terus bubur rujak, itu bahan dasar kan sudah nggak tepung lagi. PIRT itu bahan dasarnya itu kan harusnya itu bahan dasar tepung. Kalau dagingan baru BPOM. Itu apa tuh? Berarti misalnya sing risoles kan risoles isi ada tepung. Misalnya sing daging-daging itu ya apa? Apakah
ini Kalau harus pakai. kalau daging dijualnya harian itu nggak perlu. Tapi kalau daging kemudian di frozen karena dia umurnya panjang dan jumlahnya banyak massal, itu pasti butuh BPOM. Punyaku ini cukup ya. Punyamu Misal- cukup. Kalau Oh. Yulia tidak ke supermarket tuh cukup sekali, Yul. Nggak ada sebaran soalnya, nggak ada orang yang apa bisa ngecek gitu loh. Oh, gitu ya. Yulia sangat Kalau- aman, aku bilang. Ya, Dengan PRT. PRT udah. Terus Ya, aman sekali sih, Yul. aman ya. Cukup, Di Jakarta itu juga karena supermarket kayak food hall itu kan grup besar. Tapi waktu aku lihat ke Grand Lucky, supermarket gede ya, dia nggak seketat itu. Aku lihat banyak produk-produk rumahan yang dititipkan mulai bisa masuk. Iya. Supermarket itu ada 2 kategori produk. Jadi dia produk yang memang dari pabrikan, mass product yang harus BPOM. Ada yang produk-produk yang cukup PRT atau bahkan nggak ada, cukup kue basahan itu ada. Karena proses di pembeliannya juga beda biasanya. Jadi istilahnya itu ada yang kalau kue basahan itu titipan tiap hari, diantar tiap hari, kemudian tiap hari diambil, totalan tiap hari, itu nggak perlu. Malang dan Jakarta beda, Wicak. Di Jakarta kue-kue basah dihandle sendiri oleh vendornya, tidak termasuk bagian dari supermarket. Ya iya makanya kalau di Malang misalkan artinya ada apakah supermarket atau apa itu dianggap barang titipan, jadi itu dianggap apa ya stand terpisah dari supermarketnya itu loh. Dan fast moving produk yang ini Ya. daily. Ya, itu nggak perlu BPOM itu. Tapi itu Cak, ada hukumnya nggak? Ada klausul hukumnya nggak? Misalnya ini. Soalnya itu konakane koncone Yohan ya. Dia jual pomit ya. Apa? Pomit? Jual. Pomit itu untuk rambut. Oh, kalau itu harus masuk itu. Itu ya. Iya. Tapi nggak kode punyaku ya, Cak ya. Enggak sama. Kalau pomade masuk pasti. Karena itu produk industri dan umurnya panjang. Oh. Aku nggak tahu itu butuh BPOM atau juga butuh SNI. Aku nggak tahu. Itu ada 2 kemungkinan. Misalnya kayak ini, sing frozen yang terkenal sekarang ini kan GL8 ya. Katakan kayak GL8 itu butuh BPOM nggak itu ya? Bakso, sing frozen. Logikanya butuh, tapi kalau jualnya antar, nggak sampai ke supermarket, ya menjadi nggak perlu. Oke gitu ya. Trust pembeli. Jadi misalnya aku ya, aku giat ya kirim-kirim ke anak-anak Dempo, terus tak masuk ke Instagram atau apa itu nggak apa-apa. Nggak masalah. Itu masih orang per orang. Dianggap orang per orang, bukan ke middle store-nya, perantaranya. Jadi kalau lewat masuk toko lah itu sudah mulai dilihat. Sebetulnya Yul, yang dikhawatirkan oleh supermarket itu hanya satu. Ketika aku beli produk di supermarket, terus habis tak makan aku sakit perut, aku ngesu. Nah itu, jangankan makanan. Berapa kali Alfamart itu disu habis urusan beras, padahal itu permainan pembeli. Berasmu berkutu, padahal tidak. Jadi sebenarnya supermarket itu ingin aman ketika ada konsumen protes atas ketidakpuasan dia belanja. Iya. Dan makanan itu kan efeknya ke perut, ke kesehatan gitu. Untuk melindungi konsumen kan itu ya. Iya. Sip. Loh, iki Sandi muncul rawon buntut
Angin turu ya, San? Krungu rawon deh. Drakor. Mic-mu sana. Monitor, Bud. Pak pikir wis bablas. Guru, monitor tok. Monitor, ya. Di barangku gak ono sing perlu divakum. Atos-atos soalnya nggonku. Pak Sandi. Gak ono sing divakum. Ya lho, San. Aduh. Ono, San. Barangmu aja divakum, San. Wis gak sepiro divakuman. Waduh. Ya. Oke. Itu Nene. Nene. Dari tadi cuma monitor aja. Tidak ada yang perlu divakum, nih. Tidak ada. Aman. Halo, Pi. Wis dikirim punya Ibu. Terima, Pi. Iya. Bud, kayaknya cukup ya, Bud. Rasanya sudah ya. Hmm. Minggu depan cari topik yang lain. Kayak topik-topik yang apa? Seperti hukum dan sebagainya, mungkin nanti minta tolong kayak Tati atau siapa yang ngerti hukum dari Karo Yovita. apa, Vi? Yovita. Oh iya, Yovita. Karo Tati berdua. Tapi nggak tahu ada asing yang itu mungkin yang spesialis paten, spesialis apa. Kok kamu gak siapa, Vi? Spesialis paten ya aku sing megang. Ya. Itu gak berkaitan dengan kayak POM bareng ngono-ngono itu. Gak beda, cuman merek dagang. Oh, itu khusus merek ya? Merek dagang, terus penemuan itu paten itu penemuan. Cuman orang kan salah ngomongnya semua paten. Itu tadi mulai on. Itu tadi tadi lagi nyala. Nah itu tadi. Bagi donat nih. Mateng nih donatnya. Suaranya agak kecil, Ti. Oh, siapa caranya ya? Nah, ini sudah jelas, Apa sorry tak sambi-sambi. Enggak apa-apa. Cinta ini donatnya lho, Ti. Oh, wis donatnya kok tunggu ya. Hei, gitu lagi. Wis tak terima ya, wis jadi background nih. Oh. Background-nya, Ra. Tadi ada bahas masalah BPOM, Ti. Mungkin kamu punya pengalaman atau punya pengetahuan tentang itu, PIRP, BPOM dan sebagainya. Oke. Aku rasanya terkait BPOM ya, itu aku gak punya pengalaman tersebut. Apalagi kaitannya dengan izin makanan ya. Aku ini kan cuma paling bikinkan akte kalau orang bikin usaha dan sebagainya, kayak PT, CV dan usaha-usaha mereka. Setelah itu terkait dengan izin-izin selanjutnya, mereka sih tak suruh urus sendiri. Karena urusan yang ambil Balai POM itu agak ribet. Agak ribet, satu. Dan di sini mungkin jauh dari pusat atau ya apa ya di daerah itu. Terus macam-macam lah. Akhirnya tuh banyak dana yang nggak jelas gitu. Jadi aku males ngurus-ngurus kayak gitu. Ya, bagus, Sambut. Mungkin ditampung buat pembicaraan yang minggu depan. Jelas, Ti. Ya. Nah, sekarang, coba. Mungkin sudah cukup ya. Kalau udah ada yang kepingin nambahi lagi, ya ditutup dulu sampai sini. Rasanya cukup, WhatsApp ya seneng ketemu ambil konco-konco itu. Rasa kangennya hilang, misalnya. Minggu depan lagi. Mungkin 2 minggu ya, 2 minggu sekali ya. Mantap. 2 minggu Masih podo di Malangnya ya, Stan. Bisa guyung-guyung ini jarang nih kita ini. Larang ya, Pan.
Bisa delok donat walaupun virtual. Iya, gak apa-apa. Nah, aku maring ini sama ngerti saya pesen ono donat iku. Ya, Oke, ya. thank you kabeh ya. Oke ya. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Hai. Yo.